Selamat tahun baru Amang Enang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru, tahun baru, dan hidup yang baru. Kami boleh melangkah memasuki tahun ini dengan pengharapan yang sama. Tuhan menyertai kami. Biarlah firman kehidupan yang akan kami dengar adalah suara Tuhan yang membawa kami dalam pengharapan pasti. Iman kami menuntun kami kepada kehidupan yang Tuhan perkenankan. Berbicaralah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Amsal pasal 3, 1-6. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian firman Tuhan. Pertama kali saya Pendeta Mer waktu pilih Simanyuntak, Inang Boru Lumban Turuan, dan Luce, Siburjun, kami mengucapkan selamat tahun baru bagi kita sekalian. Biarlah di tahun 2026 kita dalam penyertaan Tuhan, kita dikuatkan melangkah dan boleh mengakhiri tahun 2026 juga bersama dengan Tuhan. Horas, Tuhan menyertai kita. Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bayangkan dalam perjalanan tahun baru ini, kita di sebuah rumah dan diperhadapkan dengan satu buah jendela. Jendela yang melihat satu bagian di luar, sesuatu yang tebal, yang semakin diusap ternyata tidak menyelesaikan apa yang kita lihat dan menutup pandangan. Perjalanan tahun 2006 juga hal yang sama. Kita tahu kita mau kemana, kita tahu kita mau bagaimana. Yang kita tidak tahu adalah bagaimana di luar mempengaruhi semuanya itu. Namun satu janji Tuhan di tengah jalan atau jendela yang berkabut, kita tahu bahwa rencana, target, resolusi, semua boleh berubah. Tapi penyertaan Tuhan akan selalu menyertai perjalanan kita. Kita melangkah dengan keyakinan baru. Amsal mengajarkan kepada kita bukan bagaimana, tapi apa yang membuat kita semakin tahu bahwa hikmat Tuhan mengatakan kepada kita yang pertama, menyimpan di dalam hati. Apa yang kamu simpan, apa yang mempengaruhi untukmu memulai tahun 2026 ini dengan sebuah harapan, pencapaian, dan materi. Namun Amsal selalu mengingatkan untuk menyimpan perintah di dalam hatimu. Karena dunia boleh berubah. Di dunia ketidakpastian, perubahan, ekonomi boleh menurun, teknologi boleh berganti, tetapi kasih setia Tuhan adalah identitas yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Yang kedua, lepaskan sandaran yang rapuh. Di tahun 2026, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Adalah satu bahasa empati dari Allah
Kita tahu bahwa kita adalah orang yang mungkin berjuang untuk menjadi lebih pandai, dan Tuhan tahu kita adalah orang yang cerdas, kita punya rencana, kita punya pengalaman. Namun Ia juga tahu bahwa pengertian kita adalah rapuh. Pengertian kita untuk diandalkan ternyata tidak mampu memahami gunung yang tinggi, yang adalah hambatan dikala mendaki, dan mungkin dengan tongkat yang patah di dalam perjalanan itu, Tuhan menawarkan dirinya sebagai tongkat yang kokoh, bukan kepada pikiran yang terkadang dipengaruhi oleh rasa. Dan kita tidak berhenti menjadikan Tuhan sebagai sandaran yang kokoh. Yang ketiga, mari menyerahkan penyerahan total di setiap tikungan perjalanan hidupmu selama 365 hari. Saya tidak tahu, dan kamu pun mungkin sama. Dari sekian banyaknya perjalanan hidup di setiap tikungan, setiap orang harus berhati-hati. Saya tidak tahu memaknai kata tikungan itu. Yang pasti adalah sebuah perjalanan yang harus kita lalui. Baik mungkin proses sakit, proses pengorbanan, dan lain sebagainya. Jangan sampai jatuh. Dan jaminan inilah yang dikatakan oleh pemazmur. Percaya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya, dan tidak bersandar pada pengertian sendiri. Pemazmur menemukan jalan yang bergelombang, jalan lurus, tapi tidak pernah meninggalkan kebesaran Tuhan. Mungkin jalan-jalan kita membawa kita pada satu pengalaman untuk menghilangkan masalah dan berjuang meninggalkan masalah. Namun ternyata masalah tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah pengalaman tahun 2025 bukan menjadi pengalaman yang harus diingat, tapi pengalaman yang harus dipelajari dengan hikmat Tuhan. Dan kita mengatakan, tahun 2026 mungkin membawa kita kejutan yang belum kita ketahui. Namun firman Tuhan mengajak kita untuk kita tidak fokus pada apa yang terjadi, tapi fokuslah pada siapa engkau berjalan. Jawabnya, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah di dalam sebuah perjuangan ini, kita tahu kita bagaikan berjalan di dalam sebuah kapal yang dalam arungan yang begitu mengerikan dikala ombak laut sedang melakukan tugasnya. Orang-orang mulai panik dan seorang anak tetap asik dengan permainannya. Sampai orang bertanya, kenapa engkau tidak panik? Kenapa engkau tak bermain? Dia katakan, ayahku nakodanya. Aku percaya bahwa dia akan melakukan bagiannya. Dan dia adalah ayah yang terbaik. Jika anak tadi boleh mengatakan hal yang sama, saya mengajakmu untuk memaknai tahun 2026 di dalam ajakan, hai anakku, dengarlah sang Bapa dan percayakan bahwa hidupmu aman di dalam pimpinan nakoda Yesus Kristus. Selamat tahun baru Amang ini. Selamat mengejar impianmu, selamat bersukacita menjalani hari-harimu. Apapun yang terjadi, ingatlah, Tuhan mengasihi dan memimpin kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh mengakhiri sebuah perjalanan tahun 2025. Dan kami memulai tahun 2026 dengan takut akan Tuhan. Satu kepastian bahwa harapan, cita-cita, dan keinginan kami boleh kami uji dalam kebesaran Tuhan. Di dalam suara yang digemakan melalui firman Tuhan, meyakinkan kami bahwa perjalanan kami adalah perjalanan melihat satu pengharapan,
perubahan, transformasi. Apapun Tuhan pulihkan, dan siapapun Tuhan sehatkan. Terima kasih Tuhan yang menyertai kami dan memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang Tuhan berikan. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu senantiasa. Amin.